Dumateng para kadang sedherek budaya ing mangke badhe katuraken tembang Dandang Kula PPKM ingkang badhe katindakaken dening Dalang Muda Ki Lambang Pratama sugeng midhangetaken nuwun. Jaman iki jamane pandemi kang den arani virus corona dadi bubrah kahanane uripe rakyat bingung saya dina saya miris nangis para seniman pedagang do kukut wis akeh kang dadi korban muga enggal ana kang paring solusi corona mesti sirna. Mereka katuraken Dandang Kula PPKM mugi kinarya jaminipun sayah warga agung wonten ing Kadipaten Jember. Nuwun. Ya pemirsa, kembali lagi di Talkshow Suara Indonesia, masih bersama saya Natasha Wildan dan juga Bapak Komisi DPRD Kabupaten Jember, Bapak Ardi Pucuk Prabowo, Mas Bambang Sugiarto, dan kita akan terhubung kepada Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Jember, Ibu Deborah Krisnawati. Nah, Bapak, tadi sebelum kita menutup segmen pertama, tadi saya punya pertanyaan kepada Pak Ardi, tapi sebelum itu Pak, saya ingin menghubungi Ibu Deborah dulu ya. Oke pemirsa, kita langsung terhubung dengan Ibu Deborah. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu. Oke iya Ibu, apa kabar Bu? Baik-baik. Oke, Bu Deborah, ini banyak yang ingin kita tanyakan ya terkait kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah. Dampaknya seperti apa bagi pelaku kesenian tradisional nih Bu? Ternyata banyak sekali ya Bu dampaknya dan cukup besar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, seperti apa regulasi yang secara spesifik diatur oleh pemerintah untuk para pelaku kesenian tradisional di masa PPKM saat ini Bu? Regulasi, kita mengikuti dari regulasi pemerintah pusat, Mbak. Sebelumnya selamat malam, teman-teman, saudara-saudara pemeriksa, Pak Ardi dan Mas Bambang yang bersama-sama dengan kami. Malam, Ibu. Nah, paling tidak kalau kita sudah melihat PPKM, ini adalah kebijakan memang, Pak, kebijakan dari pemerintah pusat, dan kita di bawah breakdown. Oke. Sebagai masyarakat ya, tujuannya memang untuk kebaikan. Dampaknya sih memang berdampak. Yang jelas dampak umum, ada dampak umum itu adalah hilangnya mata pencarian untuk seniman tradisional. Yeah. Juga yang kedua, mereka juga mencari sumber penghasilan yang lain, yang bisnis. Ya bisalah mereka kadang menjadi pengamen, pemulung, seperti saya juga, saya pelukis. Ketika pandemi ini, ketika PPKM, ya lukisan saya nggak bisa laku, Pak. Sama lah, saya juga pelaku seni. Kenapa ya, cari penghasilan yang lain. Nah, ini juga banyak juga mereka yang berhenti secara khusus, mereka itu berhenti dari aktivitasnya kesenian tradisional ini. Dampak lain, karena tidak boleh mengadakan pertemuan. Mengapa tidak boleh? Karena pertemuan itu nanti bisa menyebabkan penularan di virus luar biasa kejamnya. Daripada tertular dan mati, lebih baik kita
jaga diri kan gitu. Nah, dari berhentinya aktivitas ini jelas ada terputusnya waktu satu periode sehingga aktivitas seni ini pun terhambat, terhenti. Saya menyadari betul seni tradisional ini bergantung kepada tanggapan. Bergantung banget kepada tanggapan. Kemudian juga dalam masa PPKM ini tanggapan jelas nggak boleh, Mbak. Tanggapan nggak boleh. Kemudian ya mereka kerja serabutan, yang penting bisa menghasilkan uang. Mau nggak mau kembali ke sana. Kemudian karena hajatan dan pentas seni dilarang karena itu kerumunan, jelas rentan banget. Mereka tuh kadang-kadang ada yang mengeluh sudah memberi panjer, ini yang pengusaha seni ya, pengusaha seninya bilang sudah memberi panjer, mau narik itu kok kasihan, sehingga diberi, ya kadang-kadang yes dibalik no, kadang ya sambat, tergantung komunikasi mereka juga kepada istilahnya pekerja seni dan pengusaha seni. Iya, Ibu, kalau untuk pedagang kaki lima itu kan dibatasi sampai jam 8 malam untuk jualannya. Ini untuk pelaku seni sendiri ada hal-hal spesifik nggak, Bu? Karena pasti menimbulkan kerumunan, jadi sementara ya kita patuh aja lah seperti yang tertulis di dalam peraturan itu, Pak. Kita sudah share semua itu. Oke, Bu, karena kan tadi seperti yang Mas Bambang bilang, di tahun 2020 ini para pelaku kesenian tradisional mendapatkan bantuan meskipun itu masih belum merata. Ini untuk di tahun ini seperti apa bentuk dukungan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember bagi pelaku kesenian tradisional, Bu? Ini tentang bantuan itu jelas ada. Dan data itu sebetulnya kami sudah membagikan data ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pernah membagikan Google Form untuk diisi melalui desa dan kecamatan tentang siapa saja pegiat seni. Dan data itu ada di kami. Itulah yang sekarang kami olah. Jika tidak bolak-balik nyun data kan. Itulah yang kami olah, kami lengkapi data yang sekarang ada dan kita ajukan ke Dinas Sosial atau ke Pemkab. Itu sudah lengkap dengan KK, nomor KK, nomor KTP, nomor KK. Berarti kan sudah nomor KTP, nomor KK itu adalah by person. Walaupun yang mendaftarkan itu atas nama istilahnya ya, Bu, ya? Ya, komunitas atau grup. Kita sudah berusaha seterbuka mungkin, istilahnya seadil-adilnya. Nah, dan kita juga mengawal. Bentuknya apa? Tunggu sajalah kebijakan yang akan turun gitu. Oke, ditunggu mungkin ya Mas Bambang ya, bisa ditunggu nanti kebijakannya dari pemerintah. Bersama dengan kecamatan. Jelas kecamatan, kita kerjasama dengan Pak Camat, Pak Tinggi, Pak Lurah dan pemerintah desa maupun kecamatan. Itu nanti kolaborasi, Mbak. Jadi tidak sendiri dari pariwisata. Karena memang yang punya gawe dah kabupaten kita tercinta ini, Jember tercinta. Oke. Sudah berapa persen kira-kira, Bu, untuk realisasinya nih? Realisasinya bertahap itu. Kalau data udah masuk. 3.000 lebih. Ya pemirsa, nanti kita akan kembali tersambung dengan Ibu Deborah dan ya kita kembali ke Pak Ardi. Seperti yang saya tanya tadi ya Pak Ardi, bagaimana tanggapan Anda untuk masih banyaknya ternyata dukungan dari pemerintah bagi para pelaku kesenian tradisional yang masih belum merata? Terima kasih Mbak. Kalau bicara soal bantuan, ini kadang kita miris ya. Kadang di bawah pun masyarakat yang semestinya mereka itu bisa lebih layak tidak melihat ke bawah yang semestinya itu menerima. Jadi mereka pun kalau soal bantuan ini yang menjadi, mohon maaf sekali, ini sering menjadi pembicaraan. Nah, kami beserta pemerintahan daerah dalam hal ini Kabupaten Jember ya,
ini berupaya mendorong agar penerima bantuan, contoh dari yang terdampak dari PPKM ini, dari kelompok seni misalkan, kami meminta ini betul-betul terdata dari mereka yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah melalui PPKM, sehingga dampak ini bisa dirasakan. Kami nanti akan bersinergi dengan dinas-dinas terkait, karena saling terkait. Nanti verifikator tetap menjadi di dinas sosial menerima masukan dari contoh dinas pariwisata. Berapa yang terdampak dari hasil terdampak dari pandemik ini dari pelaku seni. Ini yang memang harus betul-betul valid, dan saya juga berpesan kepada Bu Deborah dalam menyampaikan verifikasi ini betul-betul tepat sasaran. Karena di bawah ini masih like and dislike. Ada yang kerabat kepala desa, ada yang kerabat yang lain. Ini yang menjadi prioritas, padahal mereka bukan pelaku seni. Kalau ini rumitnya kalau kita bicara soal bantuan, karena memang ini pandemik ini sangat berdampak sekali kepada masyarakat. Oke, Pak, terkait regulasi sendiri sudah ada tidak peraturan yang mengkhususkan keterlibatan pemerintah bagi pelaku seni ini, sudah ada nggak sih peraturannya, Pak, sebenarnya? Sudah, peraturan secara langsung sudah. Sudah. Jadi begini, Mbak. Seperti awal yang saya sampaikan, pelaku seni ini selalu melibatkan audiens sebagai penonton. Ini sebagai salah satu targetnya, sehingga kalau pelaku seni dalam masa PPKM ini memang tidak diperbolehkan oleh pemerintah, sehingga ini memang menjadi buah simalakama buat kita semua lah. Buat kita semua, sehingga kami berharap pandemi ini segera berakhir. Apalagi sebentar lagi ini ada request, sebentar lagi itu bulan Suro, banyak-banyaknya tanggapan. Kalau pandemik ini belum berakhir juga mereka kasihan, sangat kasihan sekali. Tapi harapan saya kepada Mas Bambang dan mungkin kepada saudara-saudara pelaku seni yang lain untuk betul-betul mendata secara valid pelaku-pelaku seni yang terdampak dari kebijakan pemerintah dari PPKM ini. Oke, Pak. Nanti kita akan sampaikan kepada ada Bu Deborah yang langsung, saya juga akan mengawal sampai ke dinas sosial, Mas. Oke, Bapak, tapi meskipun nanti sudah disampaikan secara valid data-datanya ya, Mas Bambang ya, tapi ternyata tetap saja ada kesalahan pemberian bantuan itu. Itu PR dari masyarakat, PR dari yang terjadi memang seperti itu, Mbak. Sehingga dalam pendataan, kita sinkronkan dulu. Kalau memang salah satu contoh ini Sanggar Tari Putra Tanjung. Ini harus betul-betul menjadi contoh. Ini misalkan terdata di desa. Sehingga di desa ada berapa sih personel yang ada di Putra Tanjung ini? Taruhlah misalkan ada 20 orang yang betul-betul terdampak. Ini bisa komunikasi dengan pihak desa. Jadi ada korelasi, ada sinergi antara pelaku sini dengan pemerintahan desa. Tapi ya begitu, nanti dinas yang memverifikasi ya betul-betul valid. Kalau ini kita menerima bantuan dari PKH, ini sudah menerima bantuan dari BST, ini menerima bantuannya, ya kita harus ini dong, masih banyak rakyat yang membutuhkan. Ya kita harus betul-betul legowo kalau memang itu sudah menerima bantuan. Tapi kalau mereka belum menerima bantuan, itu memang wajib hukumnya harus menerima bantuan. Oke, Bapak, nanti kira-kira untuk kriteria bantuannya kalau misalkan mampu tapi dia adalah pelaku seni tradisional yang terdampak juga tetap akan menerima bantuan atau seperti apa? Kalau bagi pelaku seni yang terdampak pasti akan menerima bantuan. Nah, bantuan yang saat ini yang sedang kita bahas, bantuan ini bagi masyarakat
khususnya mungkin pelaku seni yang terdampak yang tidak menerima bantuan dari baik dari pemerintah, belum tercover, mohon maaf, tidak menerima, belum tercover secara langsung dari pemerintahan pusat maupun PKH atau yang lain. Nah, nanti juga kita akan berbicara terkait anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah, juga akan tergabung juga dengan Ibu Deborah dan Mas Bambang. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh para pelaku seni tradisional untuk survive di masa pemberlakuan PPKM ini, Mas Bambang? Untuk sementara ini kita masih bingung, Mbak. Bingung kalau yang lain sebagian teman-teman pelaku seni itu ada yang hijrah ke kuli bangunan dan juga ada buruh tani seperti itu, Pak. Yang penting apa yang mereka sehari kebutuhkan itu bisa dapat. Nah, yang penting dapurnya ngebul lah. Ngoten nggih Bu Deborah. Terus kemudian yang diharapkan pelaku seni ini saat ini mudah-mudahan di bulan Agustus ini pandemi COVID-19 ini sudah usai. Karena apa? Di bulan Agustus sama bulan Suro itu biasanya teman-teman banyak menerima job. Nah, ini masih teman-teman saat ini masih berharap mudah-mudahan di bulan Agustus ini teman-teman bisa kembali beraktivitas, namun tetap ada mungkin ada batasan, Mbak. Perlu ada batasan. Nah, tidak apa-apa kalau misalkan pemerintah itu memberlakukan ketentuan harus ada pembatasan dalam arti boleh manggung tapi harus ada batasan. Seperti apa batasannya ini teman-teman masih bingung, padahal teman-teman sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti cuci tangannya sudah disiapkan, pakai selalu pentas, siap memakai masker dan pada saat pementasan pun pelaku seni ini berupaya untuk khususnya wayang kulit, Mbak. Wayang kulit itu penontonnya kan bisa teratur daripada yang lain, bisa ditata seperti itu. Nah, terkait dengan usulan bantuan, Mbak, memang pemerintah itu kemarin saya dapat form ada usulan bantuan terkait dengan dampak COVID tahun 2021. Cuman usulan itu lewat pemerintah desa, Mbak. Masih lewat pemerintah desa. Nah, yang saya pertanyakan bahwasanya beberapa bulan yang lalu kita sudah mengajukan usulan tersebut, dikasih form untuk mengisi nama, data, anggotanya berapa, kita isi. Lah sekarang ini sudah muncul lagi yang dulu belum terselesaikan, sekarang suruh membuat usulan lagi. Ya ini saya bingung, Mbak. Nah, terus kemudian saya coba tanya ke teman-teman pelaku seni yang lain, mereka tidak pernah mendapatkan informasi hal seperti itu, Mbak. Entah itu dari pemerintah desanya sendiri atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas sebagian besar teman-teman pelaku seni yang ada di pedesaan itu tidak pernah mendapat informasi seperti itu. Nah, dari pemerintah desa maupun dinas terkait. Padahal seharusnya pemerintah desa ini sebagai panjangan tangan dari pemerintah daerah seharusnya memberikan informasi kepada masyarakat yang betul-betul itu pelaku seni. Nah, yang saya temui beberapa bulan terakhir ini usulan-usulan itu, nun sewu, saya tidak suudon, Mbak. Banyak yang fiktif. Ini perlu dikocek kembali. Masih menerka-nerka kita. Nah, saya kepingin lewat Bapak Ardi selaku anggota Dewan, Ibu Deborah selaku Kepala Dinas Pariwisata, kepingin usulan-usulan itu sebelum direalisasi dikorcek lebih dahulu. Kasihan teman-teman yang betul-betul pelaku seni, mereka ya akhirnya kecemburuan sosial itu tadi, Mbak. Itu yang terjadi. Pak Ardi, ini terkait dengan kesenian tradisional yang masih belum dibolehkan tampil selama PPKM ini kan berpengaruh kepada kelanjutan kesenian tradisional itu sendiri menurut jenengan, nggih. Nanti kita juga akan minta opini dari jenengan terkait hal tersebut dan juga Ibu Deborah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Suara Indonesia.